Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope you are in good health today. Sobahal khair, kaifahalukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Madza darsunal an? Darsunal an ar-riyadiyah. Before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aljabar. Perlu kalian ketahui, ilmu yang mempelajari tentang aljabar ditemukan oleh seorang ilmuwan Islam, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, jadi Islam sangat berperan dalam menyumbangkan ilmu aljabar ini. Baiklah, apa itu bentuk aljabar? Suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili suatu bilangan tertentu yang belum diketahui nilainya. Contohnya di sini 5a kuadrat dikurang 3b ditambah 2. Nah, di sini terdapat beberapa komponen: suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Suku adalah bagian pada aljabar yang dipisah dengan tanda positif ataupun negatif. Kita lihat di sini 5a kuadrat dikurang 3b ditambah 2. Nah, jadi yang termasuk suku adalah 5a kuadrat, negatif 3b, dan positif 2. Karena dipisahkan oleh tanda kurang atau tambah. Jadi, pada bentuk aljabar ini terdapat 3 buah suku, yaitu yang pertama 5a kuadrat, negatif 3b, dan positif 2. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah lambang atau bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, biasanya variabel dinyatakan dalam bentuk huruf kecil. Nah, di sini yang termasuk contoh variabel adalah a kuadrat dan b. Berikutnya adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di sebelah kiri dari variabel. Nah, ingat, tolong dibuat benar-benar tanda operasinya. Di sini a kuadrat bilangan di sebelah kirinya adalah positif 5. Sedangkan negatif 3b bilangan di sebelah kirinya adalah negatif 3. Sehingga koefisiennya adalah 5 untuk koefisien dari a kuadrat dan negatif 3 untuk koefisien dari negatif 3b. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan lepas atau bilangan yang sudah jelas nilainya. Di sini kamu dapat lihat bilangan lepas adalah bilangan yang tidak mengandung variabel, yaitu 2. Suku terbagi menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis merupakan suku dengan variabel yang sama. Nah, kita lihat contohnya di sini, negatif 3xy dan 5xy. Karena variabelnya sama-sama xy, maka ini termasuk suku sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang variabelnya tidak sama. Contohnya 5a kuadrat dan 5a kuadrat b. Variabelnya tidak sama, yang satu a kuadrat, yang satu a kuadrat b. Maka ini tidak sejenis. Contoh berikutnya yaitu 2x kuadrat dan 3x pangkat 3. Nah, dapat kamu lihat di sini variabelnya berbeda. Yang satu adalah x kuadrat dan yang satunya lagi x pangkat 3. Maka suku ini tidak sejenis. Berikutnya Umi akan membahas operasi bentuk aljabar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar.
Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi kalian harus terlebih dahulu ingat kembali apa itu suku sejenis. Suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh, berapakah hasil penjumlahan dari 2x kuadrat ditambah 3x kurang 4 dan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 7. Nah, dapat kamu lihat di sini yang sejenis 2x kuadrat dengan 3x kuadrat, 3x dengan negatif 5x, dan negatif 4 dan positif 7. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 3x kuadrat, 3x kurang 5x, ditambah negatif 4 ditambah 7. Sehingga hasilnya adalah 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Baiklah anak-anak Umi, kita lanjutkan ke operasi aljabar berikutnya, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, kita mulai dari contoh perkalian dua bentuk aljabar. Berapakah hasil perkalian 3x kurang 4 dan 2x tambah 3? Untuk memahami contoh ini, anak Umi tolong perhatikan rumus yang berada di kotak warna coklat. Apabila terdapat aljabar AX tambah B dikali CX tambah D, lihat alur panahnya. Untuk mengalihkannya, lihat alur panahnya. AX kita kalikan dengan CX, kemudian ditambah dengan AX dikalikan dengan D, ditambah dengan B dikali dengan CX, dan terakhir ditambah B dikali dengan D. Lihat ya alurnya, sekali lagi Umi ingatkan, lihat alurnya. Nah, sekarang kita lihat 3x kali 2x ditambah 3x dikali 3, ya, ikuti alurnya, ditambah negatif 4 dikali dengan 2x, kemudian yang terakhir negatif 4 dikali dengan positif 3. Ikuti alur yang Umi katakan tadi. Nah, hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 8x dikurang 12. Karena 9x kurang 8x sejenis, maka kita dapat kurangi menjadi 6x kuadrat ditambah 1x dikurang 12. Perlu anak Umi ketahui kenapa jawaban tadi 1x, karena pada matematika atau pada aljabar, koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi 1x cukup dituliskan dengan x. Baiklah anak-anak Umi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Fahimtum? Semoga kalian semua mengerti dengan yang Umi jelaskan. Baiklah, setelah ini Umi akan memberikan kuis pada pukul 9. Kalian catat materinya, kemudian kalian pahami dengan baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Hayya nakhtatim mudarsana bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.